Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas pendidikan biologi B akan memaparkan materi tentang oogenesis atau proses pembentukan dan pematangan sel telur pada wanita dengan mata kuliah struktur perkembangan hewan dan diampu oleh dosen Pak Alexander Kurniawan Saryanto Putra SSI MSI. Saya Fajar Siddiq selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini, dan saya persilahkan untuk teman kelompok saya untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya Fadila dengan NIM 0324535 selaku pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Nurfian dengan NIM 0324012 selaku pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Nurfiani dengan NIM 0324032 selaku pemateri ketiga. Perkenalkan, saya Artika Sehari dengan NIM 0324558 selaku pemateri terakhir, yaitu pemateri keempat. Baik, langsung saja kita ke sesi pemaparan materi. Baik, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, saya selaku pemateri pertama, di sini saya akan memaparkan materi tentang oogenesis. Apa itu oogenesis? Oogenesis adalah proses biologis yang terjadi di dalam ovarium wanita, di mana sel germinal atau sel induk telur mengalami pembelahan dan pematangan menjadi sel telur matang atau ovum. Proses ini sangat penting dalam sistem reproduksi manusia karena menentukan kualitas ovum yang akan dibuahi. Oogenesis dimulai sejak masa perkembangan embrio atau janin perempuan dalam kandungan. Tetapi proses pematangannya baru aktif kembali saat perempuan memasuki masa pubertas. Proses ini akan terus berlangsung dalam siklus menstruasi hingga perempuan memasuki masa menopause. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri yang pertama. Saya persilahkan untuk pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya selaku pemateri yang kedua. Pada slide ini saya menjelaskan tentang tahapan oogenesis. Dan tahapan pertama yaitu oogenium atau 2N, merupakan sel induk telur yang berkembang dari sel primordial Gershon. Oogenium berkembang biak secara mitosis dan terjadi hanya pada masa janin. Dan tahapan kedua yaitu oosit primer atau 2N. Oogenium berkembang menjadi oosit primer yang akan memasuki pembelahan meiosis 1. Namun, pembelahan ini terhenti pada tahap profase 1 hingga perempuan mencapai masa pubertas. Tahapan ketiga yaitu oosit sekunder atau N. Saat terjadi ovulasi atau pelepasan sel telur, oosit primer melanjutkan meiosis 1 dan menghasilkan satu oosit sekunder dan satu badan polar pertama. Oosit sekunder kemudian memulai meiosis 2, tetapi akan berhenti pada tahap metafase 2. Dan tahapan keempat yaitu ovum matan atau N. Meiosis 2 baru akan selesai jika terjadi fertilisasi, yaitu pembuahan oleh sperma. Jika dibuahi, oosit sekunder akan menyelesaikan meiosis 2 dan menghasilkan satu ovum matan serta satu badan polar kedua. Baik, itulah tadi yang dapat saya jelaskan tentang tahapan oogenesis. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari pemateri kedua. Dan selanjutnya kita ke pemateri yang ketiga, dan saya persilahkan pemateri ketiga untuk memaparkan materinya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang ciri khas oogenesis. Oogenesis hanya menghasilkan satu ovum fungsional dari satu oosit primer, sedangkan sisanya menjadi badan polar yang tidak berfungsi
Prosesnya sangat panjang karena dimulai sejak janin, namun baru aktif saat pubertas. Berlangsung dalam siklus bulanan mengikuti siklus menstruasi. Proses ini sangat dipengaruhi oleh hormon reproduksi. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang peran hormon dalam oogenesis, merangsang pertumbuhan folikel di ovarium dan pematangan oosit, memicu ovulasi atau pelepasan oosit dalam folikel dominan. Estrogen dan progesteron mengatur siklus menstruasi dan mempersiapkan endometrium di dinding rahim untuk implementasi jika terjadi pembuahan. Itulah tadi pemaparan dari pemateri ketiga. Kita beralih kepada pemateri yang terakhir. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai peran hormon dalam proses oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur atau oosit pada wanita. Poin pertama, usia memiliki pengaruh besar terhadap kualitas dan jumlah oosit. Seiring bertambahnya usia, khususnya setelah usia 35 tahun, jumlah dan kualitas oosit itu menurun sehingga meningkatkan risiko kelainan kromosom seperti sindrom Down. Poin kedua, faktor lingkungan seperti paparan zat kimia, radiasi, dan penggunaan obat-obat tertentu juga bisa mengganggu proses oogenesis. Hal ini karena zat-zat tersebut dapat merusak jaringan ovarium atau mengganggu regulasi hormonal. Poin ketiga, gaya hidup juga memainkan peran penting. Pola makan yang buruk, stres, olahraga ekstrim, merokok, dan konsumsi alkohol dapat mengganggu keseimbangan hormon reproduksi, sehingga memengaruhi kesuburan. Terakhir, poin keempat, yaitu faktor genetik seperti mutasi atau kelainan genetik tertentu bisa menyebabkan gangguan pada fungsi ovarium. Akibatnya, ovarium tidak mampu memproduksi oosit yang sehat, yang tentu berdampak pada proses reproduksi. Itulah pemaparan materi dari saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Adapun kesimpulan dari materi kami, yaitu kesimpulannya oogenesis adalah proses yang kompleks dan penting dalam sistem reproduksi wanita. Proses ini berlangsung dari masa janin hingga dewasa, tetapi hanya satu ovum yang fungsional setiap kali ovulasi. Banyak faktor seperti usia, hormon, dan lingkungan yang memengaruhi keberhasilan oogenesis. Itulah tadi video pemaparan materi dari kelompok 4. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan